Nah, oke teman-teman semua, itu. Jadi bisa ya motornya secara brutal kita bersihkan dan bisa hidup tuh. Oke. Lanjut ya, kita langsung ke pistonnya aja. Nih, kayak gini nih. Kalau dilihat dari sebentar. Hah, punya banyak ya. Kita kan pakai ini tadi. Judulnya Super Engine Conditioner ya. Membersihkan kerak bus, membersihkan kerak karbon. Ya kayak gitulah ya yang sudah dibacakan kemarin ya, bisa membersihkan di dalam semua ini ya kan. Ini caranya sama ya sama yang itu ya, caranya sama. Itu ketika motor dihidupkan sambil disemprot-semprot sambil digas ya, lakukan setiap 5.000 atau 6.000 km sekali kalau yang ini. Kalau yang itu 10.000 km sekali, kalau yang itu 5.000. Oke, jadi kita simulasikan kembali pada piston ya yang sudah seperti ini. Tuh kan ya, kita bisa lihat ini. Dan kemudian yang sudah kita praktekkan adalah dia nggak akan bisa buat baret di si piston ya. Nanti kita praktekkan lagi. Oke, lanjutlah, kita panasin dulu ya. Jadi umpamanya kita umpamakan seperti ini lagi dinyalain motornya ya, seperti ini kan dipanasin ya. Cuma jangan langsung disemprot, nanti kalau disemprot bisa kebakar ya. Nanti nunggu dimatikan aja, kalau nanti disemprot malah kemana-mana kebakar. Oke, kita panasin seperti ini aja dulu seperti biasa. Ini udah panas sekitar ya 1 menit lah. Nah itu kebakar tuh olinya tuh ya, ada oli-oli kebakar tuh. Kelihatan ya, dia keraknya udah hampir tipis ya. Itu yang habis kita kerok-kerok juga itu, sedikit demi sedikit bisa hilang. Makanya sebelumnya ya kayak gitu kita untuk pembersihannya secara ekstrim, secara brutal. Ini sudah nih. Oke ya, lanjut kita semprotkan yang ini ya. Coba nih kita lihat. Wow, sampai lari ke sana itu, terbang dia kotorannya. Bisa kita dekatin. Oke. Lagi ya. Nggak usah banyak-banyak, nanti dia kalau banyak jatuh ke bawah. Secukupnya ini aja. Nah, kan kesana-kesana itu. Lap dulu. Oke ya. Wah, nah harumnya ini baunya sama ya dengan karburator cleaner. Seperti itu. Oke ya, tadi tak ini ya, tak kerok-kerok gitu ya. Nggak ada masalah tuh tadi, seperti yang sebelumnya. Oke, ini coba ya kita lihat di sini, sudah agak dingin. Wow, ya. Nah di sini dia, kita bersihkan sedikit dan wow, oke ya, ini efektif banget ya. Padahal ini sudah ekstrim menggunakan BBM premium ya, yang dia notabene menjadikan kerak seperti ini, yang juga sudah ngasap juga ya motornya, dan dia bisa bersih nih seperti ini. Wah, keren. Oke, itu worth it ya. Jadi barang ini bagus banget ini. Memang mahal sih, bukan endorse. Nah ini ya, oke. Nih dia sudah bagus kok. Tambahin ya, ini sudah dingin, kita tambahin ya. Muncrat-muncrat ya kalau kebanyakan. Jadi ada yang bilang kok dikit betul ngasihnya, ya karena muncrat-muncrat. Jadi biar seperti ini, biar dia ngendap di sini foamnya ya kan. Jadi biar nggak kemana-mana muncratnya. Kalau masih di motornya ya
nggak ada masalah ya, banyak-banyak nggak apa-apa, paling dia berebet aja atau mesinnya mati. Makanya kan harus digas-gas gitu ya kan, biar mesinnya nggak mati untuk aplikasi standarnya ya. Tapi kan kita aplikasikan secara ekstrim. Oke, nah ini kan kita biarkan seperti itu, nanti dia di 5 menit baru kita lap lagi. Pokoknya sudah, kotorannya sudah membandel yang seperti ini, kita perlu beberapa kali ya. Kalau masih agak cuman jelaga-jelaga seperti di tengahnya itu ya nggak ada masalah, itu langsung dilap. Tapi kalau sudah membandel gini, kita perlu beberapa kali untuk membersihannya ya. Coba ya, kita bersihkan lagi. Ini nggak tak tekan loh ya, nggak tak tekan ini. Tuh dia di sini lagi ya. Kalau kita merasa ditekan gini kan nanti dikira oh memang harus dibongkar. Jadi biar bagaimanapun motor baiknya harus dibongkar kan kayak gitu. Tapi ternyata ini nggak pakai tekanan kok, ini cuman ditempelkan gitu, agak diputar sedikit lah ya. Kalau pakai tekanan ya sama aja tadi seperti di awal, kita masukkan seperti ini, kemudian kita kerok-kerok ya kan, seperti ini. Wah, nanti masuk di sela-sela piston, keraknya ini, kerontokannya ini ya, masuk di sela-sela piston sini, masuk ke sini terus bisa baret gitu ya, seperti ini nih. Waduh, mana dia nih, kayak gini nih. Ini belum baret sedikit ya, kalau yang ini sudah parah ini di sini. Nah, nanti dia masuk di sini ya. Kalau piston sama silindernya sudah aus, sudah ngegentong, sudah ada celah ya, kotoran seperti ini ya bakal bisa masuk. Tapi meskipun bisa masuk kan masih ada ringnya ya, dia akan tertahan di sini. Nanti dia akan masuk dalam ring itu, rumah-rumah ringnya itu tuh yang paling bisa memungkinkan. Tapi kan kita lihat lagi ya, kita coba nih. Ini kan keraknya sudah membatu nih ya. Kita gores ini kuat-kuat sini sampai dia hancur lebur. Oh. Nah, oke. Ini kan piston tuh. Kita gores seperti begini. Hancur lebur ya sudah ya. Dia hancur. Nah, nggak akan menggores piston tuh. Jadi aman ya. Apalagi buring ya, buringnya kan besi. Ya. Tuh aman. Ini masih belum ini. Kita belum, hancurin aja di sini. Tuh, tak hancurin nih, tak gores-gores. Lihat. Masih aman pistonnya, nggak ada goresan. Bisa dilihat ya. Tuh, ini goresan dari awalnya ini. Kalau yang baru kan pasti putih gitu ya. Baru kan di sini tadi ya kan. Aman toh. Jadi apapun kerak-kerak yang rontok dari sini, ini sebenarnya kan jelaga aja tuh. Jelaga itu seperti ini loh. Nah, dia hanya jadi batu gitu aja tuh. Oke, aman kok ini, aman. Nggak akan bisa gores piston ya. Kecuali, ada kecualinya. Kecuali piston ini dan silindernya sudah aus. Kita contohkan aja. Kemudian kita semprot nih di sini. Oke, kayak gitu. Kemudian kita coba garuk-garuk gini ya. Nah, ini biar begini aman ini. Yang penting jangan garuk ininya nih, dinding silindernya nih ya, pakai besi. Oke. Nah, kayak gini. Nggak masuk ke samping kan ya, ini karena sudah ada ringnya ya, ringnya sudah tak lepas. Oke, dia nggak ada yang masuk ke samping, dia aman, saya bilang aman. Nanti kalau mogok pakai begini mogok, nanti saya gantilah motornya ya. Saya ganti 100%, atau ya buring sa pistonnya tak ganti nanti kalau ternyata nggak aman. Ini bukan endorse sekali lagi ya. Ini jadi ini ada baret ya, sudah ada baret, ntar kita quarter
Ini juga sudah ada baret, ntar kita ganti. Baret ini bukan karena kerak-kerak karbon ini ya. Baret ini ya karena kehabisan oli, dia gancet karena ini memuai, sama-sama memuai karena panas, nggak ada pendingin olinya, gancet lah dia. Akhirnya ini jadi baret nih. Kalau baret karena kerak ini jarang banget, tidak ada sih. Saya juga belum pernah selama ini menemukan piston sama silinder baret gara-gara kerak ini, belum pernah. Yang ada baret gara-gara benda asing ya. Benda asing itu ya bisa piston ini sendiri yang memuai, silindernya yang memuai, atau pen piston ini lepas dari tempatnya ya, terus dia nyangkut di sini. Nah, ini benda asing. Ada juga benda asing gram-gram besi lainnya yang masuk ke dalam ruang bakar. Pokoknya dia logam yang lebih keras dari piston ya, selain aluminium. Kalau aluminium sih ya masih bisa sih, aluminium juga kalau ada yang masuk dalam sini dia bisa membuat baret piston ini ya. Nah, oke, kemudian ke sini. Kemudian kita ke sini ya, ke headnya ya. Dia nggak bisa bersih gitu ya. Jadi percuma dong, ya kan? Ya gitu tadi yang saya bilang kemarin. Pakai dikorek-korek juga, pakai itu, mana sih alatnya ya. Nah, pakai ini yang kita masukkan di lewat lubang busi, baru kita putar dengan bor. Oke, ini secara ekstrim juga kan, secara brutal untuk membersihkan kerak karbon di dalam sini, apalagi yang khusus kubahnya ya. Jadi kita nggak perlu membongkar motor, nggak perlu membongkar mesinnya ya. Jadi ini saya bongkar biar untuk simulasi saja. Kemudian satu lagi untuk kerak karbonnya, kalau kita korek-korek seperti ini nanti dia bisa nyangkut ya di mana, di klep ini, akhirnya motornya nggak bisa nyala gitu ya. Jangan khawatir, ini nggak akan mengakibatkan kotoran keraknya ini. Kalau seandainya memang dia nyangkut di seating klepnya itu dengan klepnya, akhirnya kompresinya hilang, bocor gitu ya, bocor kompresi lewat klepnya ini karena terganjal kotoran kerak karbon, itu nanti kan kita harus engkol-engkol lagi ulang, sekalian disemprot lagi supaya apa? Supaya lumer. Nah, ini kan kena, ini nanti kan dia lumer, akhirnya dia nanti kembali lagi hilang, habis menjadi jelaga seperti di sini tadi tuh ya. Nanti dia hilang, apalagi dia kepukul-pukul sama klep tuh. Kalau dia seandainya benar-benar ganjel di sini, ganjel di seatingan klepnya ini ya, memang di awal nggak hidup, tapi kita engkol-engkol terus, akhirnya kerak karbonnya seandainya memang ada yang ganjel, dia nanti terpukul oleh klep ini beberapa kali dengan engkol atau di starter ya, kemudian dia akan hancur kayak gitu. Nah, jadi ini jangan khawatir ya, kecuali kalau benda asing kayak gram-gram besi ya, gram-gram besi kalau nganjel sini ya udah, kalau gram besi nganjel di klep sini ya udah, dia nggak akan bisa kecabut lagi kecuali dibongkar. Tapi kalau cuma untuk kotoran kerak karbon ini aman. Jadi ya tetap alatnya ini aman, makanya ada ditulis toh di situ, but process no risk of damage to the engine. Jadi proses ini tidak ada risiko untuk merusak engine, merusak mesin ya. Jadi kayak gitu ya. Untuk membersihkannya secara brutal, korek-korek lewat sini, kemudian kalau untuk di pistonnya yang sambil hidup tadi ya, kita perlu beberapa kali untuk penyemprotan lewat intake ya, supaya ini bisa bersih maksimal. Dan meskipun nggak bersih, ada pengaruhnya lah sedikit untuk tarikannya menjadi enak kembali. Jadi pemakaian itu ya, engine conditioner ya, itu barangnya sama nih sama injection carbo cleaner ya, sama-sama yang ini ya, model langsung cepat kering ini, yang seperti ini, atau merek lain lah boleh dipakai. Kalau saya sih ini ya, dua ini yang agak bantep ini, meskipun harganya lumayan mahal. Oke. Nggak pakai tenaga ini mas bro. Pakai tangan aja dia lumer, tapi ya lumayan lama ya, karena ini agak tebal. Nah, jadi kalau motor dihidupkan ya kayak gini,
butuh banyak-banyak nih kalau sudah tebelnya seperti ini. Mungkin satu kaleng itu bisa 2 kali pakai saja, meskipun harganya lumayan mahal. Yang penting dia nanti hemat tenaga, hemat waktu, hemat biaya juga ya, tanpa ada risiko. Oke. Ya, inilah kita hasilnya yang tidak pakai tenaga ya. Nanti kalau pakai tenaga, kita pakai korek-korek lagi, tambah bersih ini ya. Kita nggak usah pakai tenaga ya, kan kita mensimulasikan bahwa mesinnya hidup tanpa diapa-apain, tanpa dikorek-korek gitu kan. Jadi kita semprot pakai engine conditioner. Apakah seberapa dia efektifnya? Saya bilang ini efektif, bukan endorse. Nah, oke. Ini kita pakai seperti ini ya untuk membersihkan dalaman di kubahnya ini. Ini kurang banyak, ini bisa 3 atau 4 lembar ya. Terus dia biar agak panjang sedikit juga. Nah, jadi seperti ini nanti kalau membersihkan dalaman motor tanpa membongkar. Oke, nanti kita praktekkan pada motor yang memang nggak dibongkar. Terus kita praktekkan bersihkan seperti ini. Kemudian kita bongkar. Jadinya seperti apa ya? Ini yang susah memang agak di clap outnya ini. Nih tuh. Ya, oke, terakhir ya, kalau memang mau lebih bersih, terus mau dibongkar, dibersihkan manual sekaligus seker klip ya silahkan aja, nggak masalah. Lebih bagus ya, tapi ya butuh waktu dan tenaga dan biaya yang lebih banyak. Oke, gitu aja.